Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, baik. Hari ini kita akan melakukan kegiatan kebinekaan yang ke-6. Ada yang tahu hari ini kita kegiatannya apa? Ada yang sudah baca modul? Ada? Ke Museum Tsunami ya, Bu? Iya, ke Tsunami Museum Aceh. Tsunami. Terus apa lagi? Itu aja. Makam Kerkov, Bu. Oke, ada yang baca nih. Aurel nih yang baca nih ya kayaknya. Yang lain mana nih suaranya? Cuman Aurel nih yang baca nih. Afriska, Oke. barusan yang baca. Oke. Jadi udah tahu hari ini kita akan berkunjung ke Museum Tsunami. Jadi karena kemarin banyak yang nanya juga bagaimana sih perjalanannya gitu ya, perjalanannya. Ini Bu berangkat dari rumah menuju ke Museum Tsunami, belum sampai di museumnya. Tapi untuk sejarah singkat tentang museum, tentang komplek makam Kirkov bisa dilihat dan bisa dibaca di modul kebinekaan di Spada ya. Oke, bagaimana langsung kita mulai saja ya untuk perjalanannya. Bentar ya. Nah, sekarang kita mau berangkat ya. Udah nampak nggak nih kita lagi di jalan. Ini dari Kuta Alam ya. Dari Kuta Alam Banda Aceh. Kita coba berangkat ke Museum Tsunami ini. Anggap aja kalian lagi di dalam mobil ini ya. Oke ya. Kalau mau nanya-nanya boleh ya. Ini kondisi suasana weekend di Kota Banda Aceh. Di lokasinya di Kuta Alam ya. Di sini ada perkantoran juga di sini. Nah, ini Tugu Sultan Iskandar Muda, rumah sakitnya ya, rumah sakit Gesda. Ini kita udah berada di Simpang 5, Kota Banda Aceh. Ini Simpang 5. Nampak tugunya? Ini bentuknya nih bungong selanga di Simpang 5, Tugu Simpang 5. Sana ada juga ada pusat kuliner sana. Kita ke arah kiri dari Kota Alam. Sana juga ada Masjid Raya. Ada kelihatan nggak Masjid Rayanya? Belum ya? Ada kelihatan? Di sebelah kanan ya. Nah, ini sungai ya, sungai Kurung Aceh. Kita lihat jembatan. Nah, di sebelah sana itu Masjid Raya, nampak ya? Nah, itu. Kita ke sini. Nah, kalau kita lurus itu kita ke museum ya. Kalau lurus ya, ke Museum Aceh sama ke Meligo yang kemarin, yang kebinekaan 1. Nah, ini sekarang kita belok ke kanan. Ya.
Nah, itu kira-kira depan tuh ada apa ya? Ada Mesraya ya. Karena Mesraya. Terlihat ya. Yang kemarin. Nah, kalau kita parkir, kita akan langsung belok masuk ke dalam tuh ada parkirnya bawah tanah ke situ. Nah, di sini ya. Tapi kita nggak ke situ, kita belok ke kiri. Taman Ratu, Ini Taman Sari. Taman di Kota Banda Aceh yang paling besar juga. Ini dia tamannya. Sampai ke depan sana panjang. Kantor wali kota. DPRK Aceh. Ini DPRK-nya. Itu gedung DPR. Kantor wali kota. Dan juga ada kantor wali kota. Nah, ini kantor wali kotanya nih. Oke, di sini ada tugu lagi di simpang lampu merah. Mana menuju Melabuh. Kalau kita lurus, kita bisa menuju ke Kota Melabuh ya, atau Aceh Barat. Aceh Barat, dan juga kalau ke sana juga ada objek wisata pantai ya, Pantai Lampu U kalau lurus. Pantai Oke, kita lampu merah. Oke, ini kita jalan-jalan ya, jalan-jalan di Kota Banda Aceh, weekend sama ibu ya. Ini Taman Putropang ya, Taman Peninggalan Kerajaan Aceh juga ini yang sebelah sini. Oke, kita belok ke kanan ya. Ini sudah kelihatan museumnya. Semoga buka ya, karena kabarnya dulu waktu masa COVID ya, maaf, itu tutup ya Sabtu Minggu nih, mudah-mudahan buka ya, kita lihat dulu ya. Ini dia sudah nampak. Aktivitas masyarakat di sini ada goes ya. Lihat ya, tutup ya ternyata nih ya. Kita coba parkir keras. Ini laptopnya sini aja. Bentar. Ini udah terlihat ya museumnya. Yang sebelah sini ini komplek makam yang depan ibu, komplek makam Pecut. Yang sebelah sini museum tsunami. Ya sebentar. Laptopnya kayak ada bawa. Itu juga. Gimana adanya itu sendiri? Nanti ke sana aja turun. Oh, ya.
Nggak bukan. Nggak buka kayaknya. Oh, dari situ bisa masuk. Bisa. Oke. Apa kira-kira? Bu, itu yang pintu yang ada motornya itu sambungan ke museumnya bukan sih, Bu? Ini komplek makamnya. Kita coba masuk dari ada jembatan penghubung di situ. Jadi kita dari masuknya dari jembatan aja ya, jangan di depan karena udah parkir di sini. Naiknya luar biasa tinggi. Lagi renovasi. Bentar ya. Oke, jadi karena dia lagi direnovasi, jadi museum Sabtu Minggunya nggak buka ya. Ini lagi direnovasi, jadi pengunjung hanya bisa melihat dari luar. Ya, tapi tenang aja, sudah ada videonya yang ada Ibu share di Spada, bisa dilihat ya.
mamanya udah marah-marah. Oke, mungkin Kak Juni bisa dibantu memutarkan video yang ada di Spada. Bisa di-share. Bisa, Bu. Oke, bentar. Oh, karena mungkin kemarin nggak kasih. Silakan Juni. Bisa nggak di
Lon berate londa iti dalam hayong tebet mata teka gempa puro minggu tsunami Tuhan di mana dalam lemu kata lekan tsunami Tuhan di mana anu kata wabah Tuhan mungkin aja awal kata hana kuasa kamu Beke Tuhan salah hamba nutu ampun desya kamu beli balari wang tekan I sing a lullaby, sing a lullaby in your cradle, my precious child. When the earth shook on the Sunday morn, tsunami struck, triumph. I lost it and more, my beloved. Tsunami struck, triumphant.
Oke, baik. Terima kasih Kak Juni. Itu tadi pemaparan ya dari dalam Museum Tsunami. Oke, ini coba Kak Juni bisa dibacakan sedikit ya tentang sejarah singkat aja tentang Museum Tsunami. Silakan Kak Juni. Atau ada yang baca nih? Suara Ibu jelas nggak? Halo, tes? Jelas, Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Jelas ya, baik. Silahkan, Kak Juni. Atau mahasiswa yang lain boleh ya. Apa yang kalian ketahui tentang Museum Tsunami, silahkan. Coba, silahkan. Oh, berarti banyak yang belum baca nih, Kak Juni sepertinya nih. Kak Juni bisa tolong bantu, Kak? Halo, Kak Juni? Halo? Ya Bu, boleh deh Bu. Oh, boleh Faradia. Silakan Faradia. Ya, jadi museum ini tuh dirancangnya sama gubernurnya Jawa Barat itu Ridwan Kamil. Lalu juga desain ini tuh bertajuk Rumah Aceh Escape Hill. Nah, mungkin nanti dijelasin tuh ya Bu, aku masih sedikit bingung. Jadi penjelasan singkatnya, desain ini menggunakan rumah tradisional Aceh yang berbentuk gelombang besar layaknya gelombang tsunami. Nah, terus juga tadi kita udah lihat ya ada beberapa ruangan, ada yang lorong tsunami yang itu kayak simulasi gitu. Kita dibawa kayak simulasi pada saat tanggal 26 Desember itu. Terus juga tadi ada ruang doa. Ruang doa tuh subhanallah banget ya Bu. Ruang sumur doa ya tadi namanya. Nah, terus juga ada kayak tadi pas Ibu jalan tuh ada yang lorongnya itu tuh sekelilingnya tuh aku nggak tahu apa. Jadi yang lorong besar ini kayak mungkin itu tengah-tengahnya bangunan ini gitu. Nah, lalu museum ini terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda. Dan dekat dengan tadi Masjid Baitur Rahman. Tadi kan kita udah jalan-jalan tuh sebelumnya. Lalu gimana yang lain boleh bantu nih Faradia, yang lain silakan. Ibu mau ngetes nih pagi-pagi nih, ada yang baca nggak ya modul hari ini? Silakan, apa yang sudah kalian ketahui? Silakan. Saya Bu. Tiketnya murah Bu. Tiketnya berapa? Tiketnya 2.000 Ibu. 2.000 untuk anak-anak pelajar atau mahasiswa dan 3.000 untuk orang dewasa, 10.000 untuk turis asing. Oke. Ada lagi yang tahu? Kalau dulu itu sebelum 2019, sebelum kontrak dengan BUMN berakhir, dia sempat gratis. Ya. Nah, kalau nggak salah dia ini dekat, jadi cuma beberapa menit jalan kalau nggak salah. Dari Museum Aceh kalau nggak salah, atau dekat apa gitu. Iya, benar. Betul. Ya kan kita masih di sekitaran Museum Aceh juga ya. Makam Iskandar Muda juga, Meligo, Istana Kesultanan Aceh juga, dekat-dekat nih kita nih ya. Baitur Rahman juga dekat, Masjid Baitur Rahman juga dekat ya, masih dekat ya. Jadi kalau kalian ke Banda Aceh tuh, kalau di pusat kotanya tuh banyak dekat-dekat objek wisatanya, tuh tempat bersejarah maksudnya ya. Oke, ada lagi silakan.
Tidak ada. Tadi ada Faradia, Afriska ya, terus ada Adia juga tadi ya yang memberikan komentar, bagus sekali. Nah, coba Ibu feedback lagi ya, kita mulai dari awal. Nah, kalau kita sudah masuk Museum Tsunami, nanti tampilannya seperti ini ya. Cuman sayangnya Ibu mohon maaf nih, karena lagi renovasi, Ibu kurang tahu juga infonya, lagi renovasi dalam beberapa minggu ini, jadi pengunjung tidak diperbolehkan untuk masuk gitu ya, karena sedang ada perawatan atau perbaikan di bagian-bagian museum ya. Oke, nggak apa-apa ya, nggak sedih ya, nggak kecewa juga ya, mudah-mudahan ya. Dan Ibu juga sudah sediakan video ini, videonya Ibu ambil saat Ibu beberapa waktu yang lalu ya, sebulan yang lalu sebelum kesini gitu ya. Nah, ini saat kita masuk itu kita di awal di depannya itu kita bisa lihat itu ada resto ya, kayak resto kayak kafe situ juga. Situ ada makanan cemilan di situ, nampak ya. Nah, itu restonya nih. Nah, di situ juga ada apa ya, kerajinan-kerajinan khas Aceh ya. Ada makanan khas Aceh juga di situ di dalamnya gitu ya. Nanti akan kita lihat juga di dalamnya. Nah, cuman karena hari ini lagi renov, kita nggak bisa lihat ke dalam, tapi Ibu sudah siapkan video. Nah, selanjutnya kita akan langsung menuju ya Museum Tsunami-nya. Itu sebelum masuk kita beli tiket dulu. Nah, beli tiket dulu, tadi mana tiketnya ya? Tiketnya dari Ibu kasih nampak ya, yang di apa di bahan bacaan ya. Loketnya. Oke, tadi dia tempat tiketnya tadi ya, loket tiketnya nyaman sekali ya. Terus setelah di samping loket tiketnya itu ada semacam apa ya, tempat memamerkan apa itu ya, helikopter yang rusak gitu ya. Itu bekas tsunami juga dijadikan semacam pameran gitu ya. Helikopter. Nah, saat masuk kita cek suhu dulu nih, ya. Cek suhu, kemudian itu ada cairan juga, cairan untuk di tangan, ya. Kemudian masukkan tiket nih ya, tiket seperti kita masuk ke dalam kereta api ya, masukkan tiket ke situ. Nanti pintunya terbuka. Nah, ini yang 3.000 tadi ya, tiketnya 3.000 tadi kita beli. Nah, kemudian masukkan tiket ke dalam ke dalam ini kita masukkan. Oke. Tiketnya dimasukkan. Nah, ini lorong seperti kita itu terbawa ya suasana ketika tsunami pada minggu pagi itu ya. Nah, kalau kalian bisa merasakan di situ seperti ada air yang mengalir ya. Tapi tenang aja, nggak akan basah karena dia ada pagar di situ, jadi kita nggak akan basah kena air. Nah, ini suaranya, bisa kalian dengarkan suaranya? Ini suara asli dari dalam itu ya. Nah, di atasnya ini gelap sekali, tapi lampunya hanya berada di pinggir-pinggir jembatan aja. Coba didengarkan kira-kira suara apa itu, suara apa aja? Saya nggak ada suaranya. Itu suaranya sangat mencekam, itu seakan-akan kita di dalam air ya, di dalam air tsunami itu ya. Nah, itu setelah dari itu keluar dari tadi ya, tempat yang tadi, kita langsung ke di depan kita ada ruang sumur doa. Ini tempat doa-doa ya. Karena di situ juga ada nama-nama korban tsunami yang dijajarkan di situ ya. Yang paling terobong ke atas tuh ada tulisan Allahnya ya. Ini nama-nama korban. Nama-nama korban yang hilang waktu masa tsunami. Nah, dari sumur doa kita melalui cerobong ya.
Melalui Cerobong ini seakan kita gimana ya? Ini agak jauh sebenarnya, Cerobong ini agak capek juga, dia naik gitu ya. Kita tuh jalan seakan naik ke atas, itu seakan kita kayak dalam gulungan itu ya, gulungan tsunami itu ya. Nah nanti kemudian kita lihat di situ ada jembatan lagi dan di atasnya itu ada bendera-bendera dari negara-negara yang membantu Aceh waktu masa tsunami gitu ya. Itu bendera-bendera negara-negara yang memberikan bantuan kepada Aceh waktu itu atau Indonesia ya. Ini dari Cerobong. Kita akan naik. Nah, kalau kita sudah naik ke atas itu nanti di situ ada juga peta Aceh di situ, ada juga pameran apa tuh namanya ya? Pameran foto ya, foto yang berjejer di situ. Oke. Di sini ada kursi, ada peta sebelah sana ya. Ibu cepatin aja, ada ruang pamer. Nah, ini kerajinan khas Aceh nih ya. Tas-tas Aceh, peci-peci Aceh ya, kerajinan khas Aceh. Ini tadi Ibu bilang petanya nih besar. Jadi kita bisa lihat wilayah-wilayah Aceh yang mana aja gitu ya. Cepatin aja. Nah, ini kita langsung ruang pamer. Nah, biasanya di ini kalau kita lurus ada apa lukisan-lukisan ya. Nah, ini biasanya di sini ini ruang audiovisual yang tadi Ibu coba Ibu. Di ruang audiovisual itu di situ biasanya diputar film-film ya, film-film tentang masa tsunami, tentang film-film edukasi tentang bencana alam ya di ruang audiovisual. Di situ biasanya diputar film kayak semacam bioskop ya. Nah, ini Museum Tsunami itu selain menjadi sebagai monumen ya, monumen peringatan atau monumen mengingat masa-masa sejarah ya tsunami itu, ini juga bisa dijadikan pusat kajian ya, kajian tentang gempa, asal-usul gempa. Ternyata di Aceh itu gempanya itu sudah pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Ini tercatat dalam hikayat-hikayat sejarah yang ditulis di dalam ini ya, dipamerkan di dalam museum ini. Nah, di video ini juga dijelaskan sejarahnya. Ada bapak-bapak situ diwawancara sama seorang anak perempuan ya. Itu dia ceritakan bahwa dulu Aceh itu pernah mengalami tsunami dan apa sih yang dilakukan oleh warga Aceh waktu masa itu ya. Itu tertulis ya, tertulis di dalam buku-buku ini. Yang bisa kalian lihat nih. Nampak nggak? Nah, ini nih. Ini doa Tengku di Alu Ketapang. Nah, ini doa. Ya, itu membuktikan bahwa pada tahun itu pernah terjadi ya di Pidi ya. Itu di Pedir Museum ya, itu pernah membuktikan terjadi gempa yang dahsyat ya. Masih banyak lagi nih ya peninggalan-peninggalan yang membuktikan di Aceh itu pernah terjadi gempa dahsyat dan tsunami gitu ya. Ini juga ada. Nah, ini dari Leiden ya. Diambil dari Museum Leiden. Nah, ini syair ya di sini ya. Syair ini menceritakan peristiwa gempa bumi pada Kamis 2 April 1964 yang melanda Aceh. Tepatnya terjadi di kaki Gunung Selawah. Ya, Gunung Selawah, beberapa daerah yang berada di pesisir pantai Aceh Besar hingga perbatasan ini dalam karyanya ini menyebutkan kekuatan gempa 6, skala Richter. Nah, ini peristiwa-peristiwa gempa bumi, peristiwa-peristiwa alam itu diceritakan dalam bentuk syair ya dan doa-doa oleh masa-masa dulu ya, ulama-ulama dulu. Ya. Nah, ini juga ada peninggalan-peninggalan nih, peninggalan membuktikan Aceh pernah terjadi tsunami. Ini ada apa nih ya? Buktinya nih ada pecahan-pecahan gitu ya, pecahan keramik di sini. Nah, ini kurang jelas ya, karena emang gelap di situ ya, Lambreh, daerah Lambreh. Itu juga ada peninggalannya di Gampung Pande. Pecahan-pecahan itu membuktikan itu
apa ya, pernah terjadi gitu ya, bencana-bencana alam. Ini dia dimasukkan ke dalam toples ya. Ibu jelaskan sedikit, Ibu cepatkan. Nah, ini Bapak ini menceritakan dulu bagaimana sih orang Aceh menghadapi gempa bumi waktu itu. Nah, pada waktu itu rakyat Aceh lari ya ke arah gunung ya, ke arah gunung. Pada masa dulu tuh orang sudah tahu bakalan terjadi bencana tuh dari apa ya, peristiwa alam, misalnya apa ya, dari burung yang terbang ke atas langit yang arahnya itu ke arah menjauh dari pantai ya, itu menunjukkan bahwa ada bakalan terjadi peristiwa alam, itu tsunami ya. Jadi itu pertanda waktu masa itu, sehingga masyarakat menyelamatkan diri gitu ya. Dari pertanda itu sekarang masih diterapkan juga di daerah Simelu Sinabang yang juga berdampak tsunami waktu itu ya. Nah, tapi kalau daerah kota kan nggak tahu gitu ya. Kalau orang kota kan nggak tahu, biasa aja, dianggap tuh hal biasa gitu, burung-burung terbang secara aneh itu dianggap biasa gitu. Bahkan air surut, ketika air surut ke bukan surut ke depan tapi malah ke belakang ya, kita bisa lihat ikan-ikan di tengah laut. Karena saking surutnya air ke tengah gitu ya, orang bukannya lari tapi malah mengambil ikan ke tengah laut gitu ya. Itu yang membuat banyak sekali korban ya. Kalau orang-orang yang zaman dulu yang tinggal di daerah pesisir udah tahu gitu ya, oh ini pertanda nih bakal terjadi air bandang besar ya. Jadi ya, dikisahkan oleh kakek ini ya. Kalau kalian ke museum nanti bisa dengar nih penjelasan dari kakek ini ya. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana sih kok bisa terjadi tsunami, kenapa bisa jadi gempa gitu ya. Nah, ini dijelaskan struktur tanahnya. Nah, menjadi catatan sejarah dunia ternyata ya, peristiwa tsunami itu yang melanda Aceh paling besar ya kemarin tahun 2004. Ini Gua Lenti ya, ini menyimpan bukti tsunami purba yang mencatat berapa kali sih Aceh ini dilanda tsunami gitu ya. Nah, ini terlihat dari struktur tanahnya. Nah, ini bisa dilihat, nampak nggak? Nampak ya? Agak gelap sedikit ya. Nanti diterangin. Nah, ini ada struktur tanahnya. Nah, struktur tanah gelombang hitam-hitam ini menunjukkan ini lumpur endapan yang dibawa tsunami. Jadi ada endapan-endapan yang hitam-hitam, nampak ya? Hitam yang di atas hitam tuh ada tanah pasir kuning. Nah, itu menunjukkan bahwa tsunami itu sudah berkali-kali terjadi ya. Nah, lihat ini ada struktur hitamnya, ada masa-masanya. Jadi para ahli geologi itu melihatnya dari situ. Ya, ini kita bisa lihat baca nih. Ya. Gua Glunti merupakan saksi bisu yang merekam jejak sejarah tsunami dan gempa bumi di Aceh pada masa lalu secara berulang, dan periode berulangnya sangat beragam ya. Jadi kita nggak bisa prediksi sebenarnya, nggak bisa prediksi karena ini sangat beragam. Tapi nggak tahu kita ke depan akankah bisa prediksi atau tidak ya, kalau ilmu kita semakin ke depan lebih berkembang. Nah, dari dalam gua ini terdapat 3 lapisan, yaitu tanah dasar gua, guano, dan 2 zat organik seperti kotoran kelelawar, bercampur pasir, dan memadat ya. Nah, ini dia ada 10 bukti tsunami ya pada masa prasejarah ya, 7.400 sampai 2.900 tahun yang lalu. Jadi luar biasa ya, ternyata alam sendiri mencatat sejarah peristiwa alam itu ya. Oke, makanya kita perlu belajar ilmu pengetahuan nih ya, supaya kita tahu merekam bagaimana sih alam itu ya. Ini yang bidang-bidang geologi ini bisa nih kesini mempelajari ya tentang struktur tanah ini tadi yang dijelaskan. Oke. Nah, ini dia guanya tadi. Nah, ini juga ada pameran lukisan-lukisan ya. Lukisan ini diperlombakan ya, pada waktu itu diperlombakan untuk anak-anak Aceh ya. Foto-foto ini yang foto-foto terbaik ya, yang dipamerkan di sini. Yang memiliki arti maknanya sendiri ya. Ibu cepat aja. Nah, di sini ada ruang pamer tsunami, ruang saat tsunami, dan pasca. Nah, jadi kita seolah-olah nih sebelumnya gimana sih ya, sebelumnya sebelum tsunami ya, nih jadi ada sunset ya, aman-aman ya, ini paginya nih seperti ini suasana dilukiskan dalam bentuk lukisan ya.
Nah, ketika sudah mulai pagi, pukul 8, nah itu air mulai surut dan kemudian beberapa detik kemudian langsung terjadi ombak besar. Nah, dia seakan kita masuk ke dalam ombak besar di sini ya. Dalam lukisannya ini lukisan ombak nih. Di sini. Nah, setelah ombak itu menerjang, apa yang terjadi? Nah, ini dia dipamerkan di dalam ruangan ini. Rumah-rumah hancur ya. Ada juga situ foto-foto korban ya, foto-foto korban yang terseret arus air ya. Di situ terlihat ada gambar-gambarnya juga, kayu-kayu yang terbawa. Bahkan tadi kalau kalian ada lihat itu ada ini bentar. Ini apa? Ini adalah kapal PLN yang ada di tengah laut terseret mengenai rumah warga. Nah, ini sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada di tempatnya, nggak dibawa kembali ke tengah laut. Nah, ini kapalnya. Ini ada foto korban juga. Ada motor-motor yang terkena juga masa-masa itu. Nah, ini ada masa pemulihan di sini, cuman di sini masih kosong ya, belum tidak ada yang bisa dilihat, sini masih kosong. Nah, itu tadi ya tentang Museum Tsunami ya, setelah Ibu jelaskan. Jadi kalau kita masuk ke sana, seakan kita berada di posisi bagaimana waktu itu masyarakat menghadapi tsunami itu ya. Nah, di Museum Tsunami ini sebenarnya banyak sekali event-event yang diselenggarakan. Mahasiswa bisa lihat di museum.id, museumtsunami.id ya. Di situ ada event-event yang tahun kemarin itu tentang barak. Nah, ini diceritakan tentang bagaimana sih kehidupan masyarakat Aceh hidup di barak ya selama berapa tahun ya ketika tsunami, karena rumahnya tuh sudah hancur gitu ya. Nah, itu sejarah singkatnya. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan? Karena sayang sekali kita tidak bisa masuk ke dalam, tapi setidaknya sudah mewakili ya, semua nanti ada diberikan panjang bisa berkunjung ke sini. Boleh yang lain mahasiswa, silakan ada yang ingin bertanya atau kita coba diskusi nih ya. Ya Ibu, Ya. mohon maaf. Silakan. Ya, izin bertanya. Silakan. Baik, kan pada waktu itu tahun 2019 Museum Tsunami Aceh ini pernah mengadakan pameran temporer ya Bu ya. Iya. Kemudian apakah pameran temporer tersebut masih diadakan sampai sekarang? Oke, masih itu bisa dilihat di museum.id ya. Eventnya berbeda-beda, ada yang tentang apa mereka men-share tentang terjadinya gempa, ada yang men-share terjadinya bagaimana tsunami ya. Itu di event-event yang diselenggarakan kalian bisa lihat di museumtsunami.id. Coba kita lihat. Tapi biasanya untuk saat ini ya, ini belum ada event. Tapi sebelumnya ada ya, mungkin di bukan bulan ini ya, pertengahan kemarin ada. Ini bisa lihat di museum.id ya. Coba kita klik. museumtsunami.id sudah terlihat? Nah, ini kalau kalian buka, sini ada event. Nah, di situ atau event-event apa aja ya, tapi di sini belum. Ya. Ini juga tempat edukasi ya, banyak sekali tempat siswa-siswa yang edukasi. Ini baru kemarin ya tentang barak. Oh, ini juga ada peringatan 15 tahun Smong juga ada ya. Smong itu peringatan tsunami ya. Oke, ini dia beberapa. Nih bisa dilihat ya di museum.id gitu ya, Fadila ya. Untuk baraknya, tentang baraknya udah kemarin nih, tahun 2019 sampai Desember. Tapi belum tahu nih Oktober nih, ini kan Oktober nih. Tapi belum ada karena museumnya lagi direnovasi. Ibu belum dapat info lagi nih.
Yang lain ada? Kalau nggak Izin ada, bertanya, ya silakan Adia. Ibu ke museum itu atmosfer yang Ibu rasain seperti apa ya? Udah Ibu ngerasa kayak aneh gitu nggak sih? Merinding apa gimana? Ya, pastinya merinding ya. Iya, pastinya merinding karena kan di awal-awal kita disuguhi oleh ruang ya, seperti seakan kita masuk ke dalam gulungan air hitam ya. Itu agak merinding, di situ ada seperti teriakan-teriakan, suara-suara gitu ya. Ada air yang menderu dari atas, akan kita berada di dalam itu gitu ya. Kemudian ada doa dan nama korban di situ. Sedih ya, pasti sedih walaupun tidak ada dari keluarga ibu, tapi sedih karena bagaimana pada seandainya kita di dalam itu bagaimana gitu ya. Suatu yang apa ya? Sesuatu yang sangat menyedihkan lah kita bilang ya. Waktu itu ya. Jadi agak merinding. Karena di situ juga ada nama-nama korbannya yang sangat banyak sekali ya, nama korbannya di situ. Seperti kita itu kan diingatkan kembali bahwa manusia itu harus harus menjaga alam, harus ingat Tuhan gitu ya. Karena ketika manusia itu dihadapi oleh bencana, dihadapi masa-masa di dalam lorong seperti itu, pasti langsung ingat Tuhan gitu. Tapi kalau dalam lagi happy-happy, lupa sama Tuhan gitu ya. Jadi kita diingatkan di situ ya. Kan di situ ada seperti suara azan, suara-suara la ilaha illallah, teriakan-teriakan gitu. Itu yang memang benar-benar terjadi saat tsunami gitu. Berteriak melafaz-lafaz gitu ya, bertakbir-takbir ketika mereka menghadapi tsunami itu. Ya. Itu digambarkan di dalam lorong ini. Begitu ya kira-kira Adia. Kalau Adia sendiri gimana nih ketika walaupun secara visual nih ya, Adia sendiri gimana? Saya karena yang pertama kan kata Ibu tadi waktu masuk ke lorong tsunami itu ada suara kayak airnya gede, saya nggak kedengeran. Tapi saya coba nonton di YouTube-nya langsung deh, biar saya nanti bisa kasih review. Karena saya nonton cuma agak bingung juga. Itu lorongnya panjang, agak sedikit panjang gitu ya. Dan tinggi ya, sampai ke atas sana tinggi sekali itu. Oke, ada lagi? Adia waktu dengar yang di video Ibu terdengar suara apa aja? Kalau yang Ibu sini enggak kedengeran, cuman terdengar ya. Oke. Ada lagi Awang? Awang gimana Awang? Ada? Brenda, silakan Brenda. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat lokal membangun dan mengembangkan kesenian lokal. Nah, ini pernah kita bahas ya, waktu ketika sama Bang Imam. Nah, bagaimana sih Bang Imam tuh salah satu tokoh seni ya waktu itu bangkitkan kembali. Nah, dia datang ke barak-barak ya, melantunkan syair-syair karena kan orang aja tuh suka syair-syair gitu ya. Nah, seperti itu. Cerita-cerita lucu, cerita-cerita Aceh gitu ya. Membagikan semangat lah gitu. Jadi kesenian itu sebenarnya waktu masa-masa itu emang agak sulit diterima karena lagi masa duka ya. Tapi sedikit demi sedikit bisa membangkitkan anak-anak gitu ya, edukasi buat anak-anak supaya tetap ceria gitu ya. Jadi perlu waktu juga peseni-peseni lokal untuk bangkit seperti yang diceritakan oleh Bang Imam. Kalau Brenda masih ingat pasti tahu. Mungkin yang lain bisa nambah nggak? Masih ingat nggak apa yang sudah diceritakan? Iya.
Silakan. Masih ingat nggak? Bagaimana sih kesenian lokal bangkit waktu masa tsunami yang menciptakan Bang Imam? Ayo silakan. Ada? Awang? Halo Awang? Yang lain ada, silakan. Jadi kalau kesenian bangkit itu nggak cepat ya prosesnya, dia agak lama karena sulit diterima karena awal-awal itu kan masih masa-masa duka gitu ya. Jadi pelan-pelan akhirnya menjadi suatu hiburan untuk menciptakan menceriakan anak-anak kembali, seperti ada tarian-tarian sederhana gitu ya, membangkitkan gairah mereka supaya tetap bangkit gitu ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan mungkin tambahan? Ada, silahkan. Yang kemarin yang ketika sudah diceritakan juga nih, pernah juga sama Bang Imam kemarin ya. Yang masih ingat, boleh silakan. Ada, silakan. Ada? Oke, Kak Juni, gimana Kak Juni? Kak Juni udah bisa gabung nggak? Tadi ada kendala sama... Iya, Pak. Oke, kalau nggak ada, sekarang kita coba menunjuk ke makam Kirkal. Tadi udah lihat videonya ya? Sudah lihat videonya tadi? Mana nih? Iya, Bu. Oke. Ada yang tahu nih alamatnya di mana? Lokasinya makam Kirkal? Tepat di samping ya, tepat di samping Museum Tsunami ya, nggak jauh-jauh ya. Oke, sejarah singkat nih makam ini bisa dilihat di bahan bacaannya tadi. Nah, ini merupakan pemakaman militer Belanda terbesar, ya dalam, maaf ya, di sini Kerkhof Pecut, kuburan prajurit Belanda yang tewas dalam Perang Aceh dalam rentang tahun 1873 hingga 1904. Bisa lihat ini ya. Nah, sekarang Ibu mau kita coba tur. Suara Ibu jelas? Iya, jelas, Bu. Oke, ini dari samping ya. Dari samping museum. Tadi naik jembatan yang... Nampak nggak jembatannya tuh? Ini. Nampak? Dari jembatan ini, dari nyebrang ya, dari museum ke jembatan.
Ini ada sekolah. Nah, ini dia tulisannya. Kita sudah ada di komplek makam ya. Nah, di situ ada nama-nama prajurit militer Belanda di situ ya. Ini nama-namanya. Nanti kalau mau tanya, Bu, ini apa? Nanti kayak sama yang jaga museum ya. Oke. Nah. Di sini juga ada Bapak petugasnya. Nah, ini ada tulisan. Terlihat tulisannya nggak? Nggak mirror, pakainya mirror. Ya Bu, kelihatan Bu. Tocut ya, 1970. Jadi direnovasi 1970 sampai 1982. Ini direnovasi. Ini nama-nama nama-nama yang ada di sini ya. Ada Lieutenant Colonel WBJA Skipets Overleden ya, 17 Oktober 1913. Nanti kan saya tanya ini sama yang petugasnya. Ini juga pastinya nih tahu Jenderal HR Kohler ya. Kohler. Coba masuk ke dalam. Juga ada nama-namanya dari tahun 1885 ya. Ini dari 1885, 1878 juga di situ paling ujung. Nama-namanya. Nah, ini dia dalam makamnya ya. Ada 908 nih. Tahun 908, ini nama-namanya. Jadi di tiap tahun tuh ada nama-nama tentara militernya ya. Nah, ini makam terakhir yang dimakamkan di sini. Ini. Jadi tsunami yang terjadi pada 26 Desember mengakibatkan hilangnya 50 buah palang salib sebagai tanda makam. Jadi pernah hilang 50 palang salib ya. Jadi ini berdampak juga ke sini, dampak tsunami. Ya, kalau ke arah sana, makam Pucuk Marapi ya? Tuh. Oh, ini juga. Ayo, siapa namanya? Halo, suara Ibu jelas nggak? Halo? HP, Pak. HP. Oke. Nah, kalau kita lurus itu ada makam Kohler. Ini makamnya. Tahu nggak sejarah bagaimana makam ini ada di sini? Halo, suara Ibu jelas? Jelas Bu. Jelas suara Ibu? Oke, tahu nggak sejarah dia makam Kohler? Nih di bawah nih ya jasadnya. Tahu nggak sejarahnya? Silahkan, Paradia, Friska.
Nggak dibaca ya? Nah, ini dulu di Tanah Abang ya, di Tanah Abang itu dari Tanah Abang dibawa ke sini, tulang belulangnya dibawa oleh Gubernur Aceh pada masa itu, dipindahkan ke sini sebagai ini membuktikan bahwa apa perjuangan rakyat Aceh ketika melawan Belanda ya. Jadi meminta Gubernur Aceh itu meminta jasadnya dikuburkan di sini gitu ya. Gubernur apa kira-kira tahu siapa namanya? Yo. Nah, itu ada juga ada makam-makam ya, makam-makam Belanda dan ini merupakan makam terbesar eh, berada di luar Belanda ya, khususnya di Indonesia ini yang paling besar karena ini luasnya ada berapa kira-kira? Ada yang baca modul Ibu? Luasnya berapa nih? 3,5 hektar, Bu. Ya, 3,5 hektar. Ini ada radit-radit ini. Di sini juga ada Ustadz Sandi Tugu. Nah, tadi Ibu bilang ada anak raja yang dikuburkan di sini. Kira-kira siapa namanya? Murah Pupo, satu-satunya putra dan kesayangan Sultan Iskandar Muda, yang dimana dia dikubur Iya. sendiri karena zina. Iya, dia dirajam oleh ayahnya sendiri. Saking adilnya Sultan Iskandar Muda diazam tidak mematuhi ajaran agama gitu ya, angkat Islam ya. Nah, ini ada makam. Ya, makamnya nampak yang ada pohon besar itu, pohon beringin, makamnya. Jadi kalau dalam agama Islam, kalau dia berzina itu dirajam ya hukumannya. Nah, dia dirajam oleh ayahnya sendiri. Nah, dulu sebenarnya ini komplek makamnya ini masih punya milik Kerajaan Sultan Iskandar Muda. Nah, waktu karena Belanda mengambil alih gitu ya, tapi masih ada makam anaknya di sini yang belum nggak dipindahkan ya. Nah, menuju ke sana. Ini makam Merah Pupuk ya. Ada tulisannya di situ. Ini dia makamnya. Nampak ya. Ada beberapa makam keluarga kerajaan juga. Itu dia ada makam Belanda juga. Nah, kalau kita ke arah sana itu sudah ada Taman Putropang juga, taman masih komplek Kesultanan Aceh juga ya. Kita coba balik. Oh, lagi direnovasi museumnya. Ada. Itu ada tulisannya, makam Merah Pupuk populer dengan sebutan Pocut. Menurut sejarah, Merah Pupuk adalah putra Sultan Iskandar Muda. Karena satu kesalahan, Sultan menghukum sendiri putranya ini sering disebut Pocut, anak kesayangan ya. Pocut itu anak kesayangan artinya ya. Jadi makanya sini namanya komplek makam Pocut Kerkaf. Jadi ada gabungan Pocut di situ ya. Pocut, ada tuh nama anak kesayangan Sultan ya.
pada saat Sultan akan menghukum putranya inilah lahir ungkapan mate ane mempat jirat, gadoh adat patamita. Itu artinya apa? Ayo. Mate ane mempat jirat. Mati anak, tahu tempat makamnya, hilang adat, di mana kita cari gitu ya. Jadi saking dia tetap kokoh mempertahankan adat istiadat ya, karena kesalahan yang dibuat oleh anaknya sendiri, dia mempertahankan adat, karena anaknya melanggar adat, maka dia dihukum sesuai dengan hukum adat. Itu menjelaskan mati adat, kalau lebih baik anak saya mati dibandingkan adat yang hilang gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini kita coba balik. Ini coba ngobrol-ngobrol sama petugas dari makam yang mau bertanya, silakan bertanya ya. Aku mau bertanya, Bu. Faradia, Bu. Silakan. Itu Ya, kan Faradia. nisannya kan beda-beda ya bentuknya ya, Bu. Ada yang tadi Iya. yang tinggi gitu, terus juga ada yang apa? agak miring gitu. Nah, itu artinya tuh Iya. apa? Terus tadi juga ada yang salib juga gitu. Ya, itu beda-beda sesuai dengan pangkat dari si tentaranya nih, tentara yang yang meninggal ini. Ada yang pangkatnya tinggi, ada yang pangkatnya rendah. Jadi tergantung dari pangkatnya masing-masing. Nanti kita coba diskusi ya sama Bapak petugasnya. Pangkat yang tinggi itu yang mana aja gitu ya. Terus ada batu-batu juga. Nah, ini disesuaikan. Saya kalau ada pangkat bintang gitu ya, sesuaikan dengan golongan kastanya ya, kita bilangnya kastanya gitu ya. Jadi prajurit biasa gitu ya, hanya salib saja. Nah, emang di sini agak sepi karena jarang warga Aceh yang ke sini. Yang paling sering itu adalah masyarakat Belanda nih, warga-warga Belanda yang berkunjung ke sini nih sering karena dia mengunjungi keluarganya yang dimakamkan di sini ya. Ada lagi gitu ya, Faradian, nanti coba kita tanya ya sama petugas ya. Oke, ada lagi? Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama itu kenapa ya ada inisiatif untuk membuat makam Belanda, padahal kita tahu sendiri Belanda itu juga udah jahat ke Aceh ya khusus. Yang kedua itu bagaimana ya mereka merawatnya sampai sebagus itu, karena saya kan sering ya berkunjung ke makam kakek saya, yang dari pihak mama sama dari pihak papa, itu kadang saya melihat ada yang sama sekali nggak terawat, tapi ada beberapa gitu ya. Tapi ini semuanya terawat, nggak ada satupun yang tidak terawat, nggak ada yang ditinggal gitu loh. Tapi kalau yang saya lihat ya, saya kan suka ke makam kakek saya itu, ada 1-2 makam gitu yang suka ditinggal gitu. Mungkin ya banyak sih mungkin yang beralasan itu karena belum dibayar dan sebagainya lah. Iya, iya. Oke, kalau ini kan langsung dipegang oleh pihak Belanda, yayasan ya, berupa yayasan. Dan ini kenapa masyarakat Aceh menerima? Karena ini sebagai bukti sejarah juga. Bukti sejarah juga bagaimana rakyat Aceh melawan segitu banyak nih, bisa dilihat ya. Begitu banyak. Ini membuktikan bahwa perjuangan tentara-tentaranya segini banyak nih yang dihadapi waktu masa itu. Jadi ini bukti sejarah. Jadi bukti sejarah itu kan memberikan pelajaran untuk kita juga. Jadi makanya di sini dipertahankan gitu ya. Dan di sini ada Bapak petugasnya, kita coba tanya. Oke, sudah Pak Satpamnya. Assalamualaikum Pak. Bentar Pak ya, saya buka kameranya nih. Assalamualaikum Pak. Bapak namanya siapa Pak? Halo. Pak Akmal. Bapak Akmal petugas sebagai apa Pak? Jadi katakan Security di menjaga tempat ini ya. Tadi ada pertanyaan dari mahasiswa nih, kenapa tempat ini tuh dirawat sangat baik, jaga sangat baik? Kira-kira kenapa ya Pak? Kan mereka kan penjajah gitu ya. Jadi Pak Karim. Kalau kita kategorikan nilai sejarahnya itu kan ada yang bernilai seni dan benda ya kan. Jadi kalau ini termasuk peninggalan sejarah bernilai benda, jadi harus dijaga. Proses penjagaannya dipercayakan kepada pemerintah Aceh khususnya dan bekerja sama dengan pemerintah Belanda melalui yayasan. Oke, terus bentuk makamnya kan beda-beda Pak. Ada yang
bentuk salib, ada yang bentuk mereng gitu. Saya ceritakan Bapak mungkin. Kalau bentuk makamnya makamnya itu tergantung juga deh. Kalau makamnya itu ada yang mewah, yang berbentuk gaya Eropa itu khusus untuk orang-orang yang ada jabatan tinggi. Khusus untuk yang jabatan tinggi gitu ya. Jadi bentuknya tergantung jabatannya ya Iya, Pak ya. tergantung jabatannya. Dan kalaupun nanti ada mengalami karena dia udah bernilai kurang lebih jalan 200 tahun ya kan. Ada juga dari keluarga-keluarga mereka yang memberikan donatur. Oh, ada dari keluarganya sendiri ya. Mereka kan. Dan yang palang salib itu biasanya untuk tentara-tentara yang berpangkat rendah. Ya, jadi yang berpalang salib itu tentara-tentara yang berpangkat rendah ya. Ada lagi nggak mau bertanya kepada Bapak? Pak apa namanya? Pak Akmal ya. Silakan. Ada? Ada lagi silakan. Saya Ibu. Ya, silakan. Cara merawatnya Ibu. Cara merawat makam-makamnya. Tergantung dari segi anggaran deh. Kadang-kadang perawatannya itu tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali. Itu pun melalui kerjasama dengan BPCB Aceh, Dinas Pariwisata dan Yayasan Kerkop. Nah, tetapi pada intinya kesimpulannya selalu dirawat. Selalu dirawat. Ada petugas kebersihan juga di sini Pak ya, selalu ya. Juga, setiap hari ya Pak ya, kita lihat ya. Setiap hari. Ya, ada lagi silakan. Ayo silakan bertanya. Ibu mau bertanya Amanda. Amanda, silakan Amanda. Saya ingin bertanya Pak mengenai makam dari Kerkhoff itu saya lihat di literasi itu beliau sempat dimakamkan di daerah Jakarta di Tanah Abang. Itu mengapa Pak bisa dimakamkannya di Jakarta sedangkan Kerkhoff itu kalau tidak salah tertembaknya di Aceh ya Pak. Lalu mengapa dipindahkan lagi ke Aceh? Seperti itu. Terima kasih. Bukan Kerkhoff, Kohler. Kohler. Iya, maksudnya Kohler, maaf Pak. Dia itu meninggalnya pas waktu agresi peperangan dengan orang Aceh, meninggalnya kan tepat di Masjid Raya. Depan Masjid Raya. Depan Masjid Raya. Di halaman ya Pak? Iya, di halaman. Jadi pada masa itu bisa kita katakan agresi pertama mereka kan gagal. Gagal agresinya. Jadi mayat Jenderal Kohler ini dibawa ke Batavia pada masa itu karena pada waktu itu kan kerajaan Aceh belum dikuasai. Akhirnya dia dikuburkan di Tanah Abang. Tapi pada masa Gubernur Pak Ali Sadikin kalau nggak salah, kuburannya itu kena proyek pemerintah dan harus dipindahkan. Jadi atas kerjasama dengan pemerintah Aceh di bawah Gubernur Pak Muzakir Walad pada masa itu akhirnya Jenderal Kohler ini dipindahkan ke Kerkhoff Banda Aceh. Karena ada perluasan proyek pemerintah di Jakarta. Itu jelas ya? Gimana, Amanda? Ibu sudah jelas. Berarti karena adanya perluasan proyek ya, Bapak. Nah, ya. Terima kasih, Bapak. Yuk. Ada lagi Brenda, silakan Brenda. Silakan Brenda. Tadi yang raise hand. Di chatnya coba dilihat chatnya. Chat. Di chat.
Izin Bu, pertanyaan Brenda ada di via chat Bu. Iya, bisa dibacakan Juni? Pertama dari Lydia Ade Vega. Nah, izin bertanya Bu, apa makam ini terdampak agresi militer Belanda pada tahun 1947 maupun setelahnya, dan seperti apa pembumi, hangusan, atau pemindahan? Maksudnya gimana ini? Mungkin mungkin tadi pertanyaannya mungkin sedikit sudah terjawab oleh Bapak Akmal tadi Bu, karena kan pemindahannya itu karena perluasan dari Iya, oke. pemerintah. Oke, ada lagi nggak? Silahkan. Silahkan, ada lagi? Kebetulan nih ada Bapak Akmal di sini. Ada lagi Bu dari Rofi Syifa Urojabi. Mohon maaf Bu, saya Rofi izin bertanya, apakah hukum adat di Aceh tetap ada hingga saat ini Bu? Terima kasih. Hukum adat. Hukum adat di Aceh kan sesuai dengan ajaran agama ya. Kalau kita lihat untuk saat modern saat ini ada beberapa yang misalnya kayak hukum rajam masih sebenarnya tapi tidak terlalu berat. Masih ada ya Pak ya, masih ada seperti rajam cambuk itu masih ada, yang berzina itu masih ada rajam berupa cambuk, tidak menyebabkan nyawa orang hilang tapi ya tidak ada, tidak sekeras zaman dulu gitu ya. Itu ya Rofi ya. Hukum adat di Aceh masih ya. Kita ada kanun di sini. Itu ya Rofi kira-kira. Yang lain bagaimana, silahkan. Saya Ibu. Ada lagi, Apriska. Ya, silahkan. Jumlah wisatanya saat pandemi ini bagaimana Ibu? Apa ada pembatasan? Jumlah wisata. Oke, yang berkunjung ke makam ya? Iya Ibu. Kalau jumlah pembatasannya sejak masa pandemi ini memang menurun drastis ya kan, selama 2 tahun terakhir ini. Biasanya tiap hari ramai pengunjungnya, tapi sejak masa corona ini bisa kita bilang rata-rata jumlah pengunjung paling banyak 10 orang per hari. Berkurang ya Pak selama masa pandemi? 90% lah berkurang. Biasanya kami terima sampai 200 orang per hari ya. Itu ya kira-kira. Jadi pengunjungnya berkurang selama masa pandemi ya. Biasanya rame di sini ya Pak ya. Berkunjungnya dari mana aja Pak? Kalau wisatawan lokal banyak dari seluruh Indonesia, tapi khususnya dari Flores, Ambon ya. Ambon, Jawa, Minahasa, Gorontalo, Manado, Sulawesi Selatan. Oh, pernah juga dari Makassar, Sulawesi. ya. Oke. Yang lain boleh silakan. Ada lagi? Ada. Udah jelas ya? Itu tadi kunjungan ya, dan ini bersama Pak Akmal kita bahas tentang komplek makam Kirkau. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya boleh silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Ibu, saya ada? Ibu. Faradia, silakan Faradia. Ibu, ini kan makam terbesarnya Belanda ya. Tapi kalau misalnya yang makam terbesarnya si apa namanya prajurit yang dari kitanya itu dimakaminnya tuh di mana Bu? Yang pahlawan ya, ada taman makam pahlawan. Ada, tapi ini satu-satu. Yang tersebar. khusus untuk prajurit Acehnya itu nggak ada. Nah, misalnya kuburannya pun orang yang istilahnya pada masa itu pemimpin perjuangan melawan Belanda, misalnya Panglima Polim, ada kuburannya. Yang makam, habis itu kuburan terpisah-pisah. yang Kusi di Tiro, dan ada juga yang beberapa nama yang kurang dikenal di sejarah, misalnya kayak yang Kudi Blang,
itu memang kurang dikenal kan. Yang khusus untuk prajurit Acehnya itu nggak ada. Yang diletakkan satu makam gitu nggak ada. Mungkin pada masa itu bisa kita bilang kan masa darurat. Jadi rajanya itu atau Perdana Menterinya itu bukan tidak memikirkan, tapi pada masa itu, masa genting, menguburkan seorang prajurit itu ke Daraja. Misalnya peperangannya di Doknga, ditanamnya di sebuah hutan, ditanam aja tanpa dikasih tanda. Iya. Disitulah kendalanya. Gitulah kira-kira ya para dia ya. Yang lain gimana nih? Ada lagi? Ibu mau bertanya lagi. Silakan Amanda. Tadi Ibu sudah menyinggung mengenai ini kan makam dari Belanda gitu ya. Berarti yang mengunjungi juga kebanyakan dari sanak saudara keturunannya Belanda. Saya mau bertanya Pak, seberapa sering dari pihak Belanda gitu mengunjungi makam ini Pak? Maksudnya berkunjung untuk mengunjungi makam ini. Biasanya mereka berkunjung akhir tahun. Mau Natal antara bulan 11 dan bulan 12. Memang secara umumnya kalau wisatawan asing yang paling banyak dominasinya itu orang Belanda dan beberapa negara lainnya, termasuk duta besar Belanda pun pernah kemari. Kalau keturunan yang dikuburkan di sini ini masih banyak, tapi umumnya mereka bertempat tinggal di Belanda kan. Oke, gitu Amanda. Tadi terima ya jawabannya. Yang lain ada lagi silakan. Terima kasih Bapak. Belum kita tutup. Ada lagi? Saya Bu izin bertanya. Rizky, silakan Rizky. Mana Rizky? Kameranya. Ini Bu. Oke, silakan Rizky. Kan di situ ada banyak nama-nama para prajurit Belanda ya Bu. Itu Ya, nama-nama. buat dapatin data nama-namanya itu dari mana ya Bu? Dari Belanda, dari langsung atau dari Ini kan ada nama-nama nih Pak kan. Di belakang kita kan ada, belakang Bapak kan banyak nama-nama tuh. Nah itu dapatnya dari mana kok tahu gitu? Mereka udah lengkap. Datanya mereka udah lengkap karena secara bisa kita bilang pada abad 18 itu, malah kita bilang kalau kita urutkan ke belakang, pada abad ke-16 itu Belanda sudah punya pemerintahan di Batavia, termasuk pemerintahan administrasinya dan pemerintahan militernya ya kan. Jadi mereka dimanapun berperang di seluruh Nusantara ini, nama-nama prajuritnya itu memang sudah ada mereka. Jadi biarpun mereka mati di suatu tempat, di suatu daerah tertentu, sudah ada daftar nama mereka, sudah tahu namanya siapa, tanggal lahirnya, tanggal kematiannya, dari suku mana, sudah lengkap. Pada masa itu Belanda termasuk modern sistem militernya. Jadi tidak ada mengalami hambatan mereka untuk menguburkan satu jenazah serdadunya lengkap dengan namanya, tanggal lahirnya, dan tanggal kematiannya. Oke, data-datanya udah tersedia gitu ya Rizky ya. Yang lain ada? Kalau tidak ada kita tutup, kita sudahi. Ada? Ada lagi? Silahkan. Tidak ada, sudah jelas ya? Oke. Mungkin Kak Juni boleh nih tanya-tanya nih sama adiknya nih ya. Mahasiswa terkait atas kunjungan yang sudah kita lakukan pada musim tsunami dan makam. Oke, sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak. Terima kasih Pak. Juga ada stand di sini. Oke, baik. Ada lagi? Kalau nggak ada, silakan Kak Juni untuk memberikan pertanyaan singkat aja karena kita sudah mau. Baik.
Silakan. Betul. Silahkan, ada? Ada, silahkan. Kak Juni? Oh, sepertinya Kak Juni terkendala dengan laptopnya ya. Oke, baik. Kalau gitu Ibu tanya nih ya. Kira-kira siapa nama makam anak raja yang ada di makam Kirkov Pucet ini? Oke. Oke, Faradi aja nih yang jawab nih. Yang lain mana nih suaranya? Aduh. Semakin Anda aktif, nilainya semakin bagus loh ya. Ayo yang lain aktif ya. Oke, jenderal-jenderal apa aja yang dimakamkan di sini? Ayo, siapa? Jenderal Belanda sama Jenderal KNIL serta anaknya raja. Oke, baik. Bagus ya. Terus apa yang membedakan nisan-nisannya? Kenapa bisa beda? Nisan-nisan yang ada di makam ini? Tergantung pangkatnya, Ibu. Pangkatnya, Bu. Siapa? Amanda tadi ya? Gimana Amanda? Karena sesuai dengan pangkatnya, bukan pangkatnya berbeda. Sesuai dengan pangkatnya ya. Jadi kalau yang tentara militer biasa gitu, dia pakai salib ya, tapi yang ada pangkat, ada jabatan tinggi, itu dia bentuknya lebih bagus lagi gitu ya. Oke, begitu tadi kita sudah jalan-jalan ya. Jangan lupa tugasnya di e-learning, di Spada ya. Sudah ada Spada Dikti, itu di assignment. Nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi ya, kita diskusi lagi. Ini pertanyaannya dijawab, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang di bagian pertanyaan diskusi nih ya. Juga tolong dijawab ya. Tadi supaya sudah terjawab nih ya. Bagaimana peran museum, tujuan didirikan museum ya. Nah ini juga bisa dicari ya, bisa dilihat lagi informasinya di sini ya. Nah untuk hari ini terima kasih semuanya karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya dan waktu kita juga sudah mau habis di sini. Yang kurang bagus jaringannya nanti akan Ibu record dan kita akan share di YouTube ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kendala selama kegiatan. Jangan lupa assignment-nya dikerjakan ya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.